عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم المؤلف هذا الكتاب بالزكاة الأنصاري السيد عبد الله بن علي الأحمد وإلى عبد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصدق رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به والبركة والنوافع وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih berbicara masalah zakat tumbuh-tumbuhan. Sekarang baca kita faqaulul asli. Faqaulul asli tukhraju ba'da jafafi aw bil kharsi. Maka perkataan asal, perkataan matan dikeluarkan itu zakat tumbuh-tumbuhan sesudah kering atau sesudah dikira-kira. Jadi kalau beras padi itu dikeluarkan zakatnya sesudah kering. Ya. Ya, ya kering berarti kan sudah bisa digiling jadi beras.
atau sesudah dikira-kira. Yang mengira-kira tentunya orang yang sudah ahli. Kalau begini berarti sudah tua, sudah lagi matang. Kalau begini sudah layak untuk dipanen. Kalau belum berarti belum bisa. Jadi bukan sembarangan orang yang mengira-kira. Jadi orang tertentu ya yang bisa mengira-kira itu. Juga syarat orang yang mengira-kira itu adalah musliman, orang yang Islam, mukallafan, orang yang sudah balik. Kemudian hurron, orang yang merdeka. Zakaron, laki-laki, nautikon, bisa berbicara. Basiron, orang yang juga melihat. Ya kalau dia udah melihat, bagaimana bisa kira-kira ini udah tua atau belum? Ya. Kemudian juga ada syahadatin, dalam persaksiannya dialah orang yang adil. Nah, jadi ada kalanya sesudah beli itu tumbuh-tumbuhan tadi atau dikira-kira oleh orang yang ahlinya. Fi nazrul, dalam hal ini ada pemikiran bayan wajhahu bi syarhil asli yang saya sudah jelaskan sudut pandang ini di dalam syarah asalnya atau dalam syarah matan. Na'am yusannu kharsus samari bi ayyatufa man huwa min ahli syahadati. Tentunya disunahkan mengira-ngira itu, ya, mengira-ngira buah tadi dengan cara berkeliling, berputar orang yang memang ahli penyaksian. Jadi dia kalau di situ banyak pohonnya, maka dia keliling, dikeliling itu pohon. Wah ini tua, ini tua, ini patut sudah dipetik, ya. Nah jadi itu dikatakan ayyatufa, dia tawaf, dia keliling. Walau wahidah, sekalipun hanya seorang, biar seorang tapi dia adil, biar seorang tapi dia ahli untuk kira-kira cukup, nggak mesti harus rame-rame, cukup seorang ahli kira-kira. Ya, jadi sudah tertentu orangnya, cukup walaupun seorang. Kenapa? Karena katanya li'anna rahasa yunshaw an ijtihadin. Karena yang namanya kira-kira itu timbulnya dari usaha keras, dari ijtihad. Jadi disamakan dengan seorang hakim. Seorang hakim dia memutuskan hukum setelah berijtihad. Walaupun dia sendiri, karena dia sudah ahli ijtihad, maka dianggap perkataannya itu. Nah, ahli kira-kira begitu juga. Ya, jadi walaupun seorang sudah cukup. Bikulli syajaratin, untuk setiap pohon, kalau banyak pohonnya di situ, semua kira-kira, ya. Wa yuqaddiru samrataha aw samrata kulli nawmin minha, dan dia menentukan buahnya atau buah setiap macam dari pohon tadi. Ya, jadi di kebun itu ada bermacam-macam pohon yang satu jenis. Katakanlah di situ ada pohon anggur Mesir, anggur Syria, anggur Mekah umpamanya. Itu masih jenis, tapi macam-macam. Ya, maka dia bisa tentukan. Atau kalau padi umpamanya ada padi Cianjur, ada padi Kerawang. Dulu ada lagi padi PB itu ya. PB pohonnya kecil itu dia. Kalau padi yang biasa tinggi, kalau PB itu kecil, pohonnya pendek. Nah, itu satu jenis tapi bermacam-macam. Itu semua didatangi dan semua dikira-kira. Ya, ini tua, ini belum. Jadi itulah pekerjaan daripada seorang ahli kira-kira. Al-Kharis. Rabban, mana yang masih keadaan basah, sumaya bisa, kemudian mana yang sudah kering. Maksudnya apa? Linaqlil haqqi bilal aini ila timman. Untuk memindahkan kepastian dari suatu benda pada kewajiban. Jadi semula satu benda ini, wah ini kewajiban untuk mengeluarkan zakat, makanya dia perlu kira-kira. Oh ini sudah wajib dipotong dan wajib dizakati. Jadi memindahkan dari satu benda untuk
Limna itu artinya tanggung jawab. Tamron ini keadaan sudah menjadi korma, auzadiban ini keadaan sudah bisa menjadi kismis. Liyukhrijahu jafan, agar supaya dia keluarkannya dalam keadaan sudah kering. Ya, kalau anggur itu keringnya ya jadi apa? Jadi kismis. Kalau korma yang basah ya jadi korma yang kering itu. Gitu. Itulah tugas dari seorang khoris, seorang pengira-ngira. Wa mu'natuhuma ay at-tamaru wal habbu jadadan wa tadfifan wa tanqiyatan 'alal maliki. Ongkos keduanya, ya, keduanya apa? Keduanya dari memperkirakan kering dan basahnya korban dan anggur itu, ya, at-tamar wal hab, ya, korma dan biji-bijian. Ya, kalau bijian katakanlah umpamanya padi gitu atau jagung. Jadi ongkos keduanya itu jada, dan ongkos ngapain? Ongkos untuk memecahkan, kalau cara kita menggiling, watan jufifan, pengeringan, jemur, watan tiatan, pembersihan, jadi bersihin, ya masih ada kulit-kulitnya. Siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan biaya itu? Alal malik, itu diserahkan ya kepada atau ditanggungkan kepada pemilik. Pemilik apa? Pemilik tanaman. Ya, katakanlah petani, pemilik padi itu. La alal mustahiqi, bukan ditugaskan atau bukan ditanggungkan kepada orang yang menerima zakat. Ya. Jadi kalau yang menerima zakat masih diambil lagi ongkos untuk pengeringan, pembersihan, jadi banget diterima. Jadi kewajiban untuk mengeluarkan ongkos tadi itu semua adalah pemilik tanah atau pemilik padi atau tumbuhan itu. Wala fi malis zakat, dan juga bukan tanggungan harta zakat. Kalau zakatnya umpamanya 120 liter, ini 20 liter diambil buat ongkos ngeringin, memecahkan, bukan. Jadi dikeluarkan hanya 100, yang 20 buat ongkos enggak. Jadi kalau memang dia keluarkan zakat wajib 120 liter, ya 120. Yang diambil 20 untuk biaya, jangan. Jadi semua pokoknya ongkos-ongkos tadi ditanggungkan atau dipikulkan kepada apa? Kepada pemilik, bukan kepada mustahik dan bukan kepada harta zakat. Li'anna haqqal mustahiqi innama huwa fil khalisil jafi. Karena sesungguhnya haknya orang yang menerima zakat itu hanya dia terima bersih dan kering. Pokoknya si mustahik itu terima udah bagus dan apa adanya, ya, udah kering, udah bersih dari kalau gabah itu kan, kalau beras itu kan ada besarnya, ya, ada macam-macamnya itu si penerima zakat udah gak tahu kenapa lah, dia udah terima dan udah bisa dimasak, udah begitu. Nah, semuanya itu ditanggungkan kepada pemilik. Jadi kasihan banget kalau semua ongkos-ongkos itu ya diserahkan kepada mustahik. Jadi mustahik itu istilahnya apa nih? Netto, bukan lagi bruto, ya, netto bersih, ya, diterima jadi. Wa syartu wujubiha ay zakatun nabiti, dan syarat kewajibannya artinya zakat kebutuhan itu ayam blugha khamsata awsuqin, sudah mencapai 5 wasak. Ya, saya sudah sebutkan kemarin, 5 wasak itu 5 karung. 1 karung itu ya 60 sok. 1 sok itu 4 liter atau 4 mud. Jadi kalau 60 kali 5 300 kali 4 1200. Jadi kalau beras kita sudah 1200 liter, itu sudah nisab namanya, sudah wajib zakat. Ya, zakatnya antara 10% atau 5%. Kalau tanaman kita pakai biaya 5%, kalau nggak pakai biaya karena air hujan banyak itu 10%. Jadi kalau 10% dari 1200 berarti 120.
60 liter. Itu kalau pakai mud, kalau pakai literan. Kalau pakai timbangan, wahia alfun wasittu mi'ati litlin bagdadiyatin. Kalau pakai timbangan yaitu 1600 ati Baghdad. Baghdad itu Irak. Dari mana bisa 1600? Karena tadi kan kalau literan kan 1200. Ya, satu mud itu ya satu mud itu yaitu 1/3 kaki. Satu mud sama dengan 1/3 kaki. Jadi kalau 1 kali 1200 ya 1200. Kemudian 1200 ya itu dibagi 3 berarti kan 400. Jadi 1200 sama 400 jadi 1600. Nah makanya itu dikatakan 1600 kaki Baghdad. Itu kalau litrun itu satu liter itu 8 ons ya, nggak sampai 1 kilo yang pada saya sudah sebutkan. Fala zakata fi aqalli minha. Fala zakata fi aqalli minha, maka tidak wajib zakat kalau kurang dari 1600 kaki, atau tidak wajib zakat kalau kurang dari 1200 mud. Ya, kalau itu literan. Kalau timbangan biasanya itu mungkin korma, ya timbang, atau anggur. Kalau beras itu dileterin, jagung dileterin. Ya tergantung bahan barang zakatnya itu. Kalau yang dileterin ya leterin pakai mud namanya. Kalau timbang itu pakai litrun kaki. Liqabari sahihah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Mana hadisnya? Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqatun. Tidaklah wajib zakat kalau kurang 5 wasak. Kalau kurang 5 wasak tidak wajib zakat. Biar kurangnya sedikit, jangankan kurangnya 1 wasak, kurangnya setengah wasak saja masih kurang juga. Ya sama kayak binatang. Ya, kalau kambing itu 40 ekor, kalau 39 belum wajib. Ya kenapa? Karena kurang 41. Wa ayyazra'ahu malikahu aw naibahu. Wa ayyazra'ahu malikuhu aw naibuhu. Dan yang menanamnya itu menanam tumbuh-tumbuhan tadi adalah pemiliknya atau wakilnya. Jadi memang ada unsur kesengajaan ditanam, baik yang menanam itu pemilik tanah ataupun wakilnya, katakanlah bujangnya gitu. Ya. Pada zakat fi man zara'a bi nafsi, maka tidak wajib zakat itu tumbuh-tumbuhan kalau dia tumbuh sendiri. Katakanlah kita punya tanah lebar berapa hektar, kita nggak tanemin, kita nggak nyuruh orang nanam dan nggak ada yang nanam, memang tumbuh sendiri. Ya padi harus segala macam. Pas dipanen sudah ada 1 nisab, nggak wajib zakat. Kenapa? Karena itu pohon tumbuh sendiri. Biar itu di tanah kita. Ya, ini katakan pada zakat fi man zara'a bi nafsihi, maka tidak zakat kalau itu tumbuh-tumbuhan tumbuh sendiri. Au zara'ahu ghairuhu bi ghairi iznihi, atau itu tumbuh-tumbuhan ditanam sama orang lain, tapi orang lain itu tidak diizinkan sama pemilik tanah. Pemilik tanah katakanlah orang kaya, ya tanahnya udah bawa di Kerawang, itu dikatakan tengok. Karena yang di Jakarta juga banyak banget yang diurusin. Ya mungkin orang Kerawang melihat ini tanah udah bertahun-tahun nggak dimanfaatkan karena betul, kenapa dia segala macam. Nah maka si pemilik tanah tidak wajib mengeluarkan zakat. Hadiah dari sholat, kenapa? Biar ke tanah dia juga pernah nyuruh orang sholat, kan begitu ya. Nah jadi itu dikatakan al-zar'u ghairuhu bi ghairi idnihi. Kanazirihi fi saumil masyiyati, bandingannya seperti pengembalaan binatang ternak. Jadi kan binatang ternak itu yang wajib dizakati kalau dia diumbar, bukan diberikan umpan. Ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Rusul begitu. Di sana dikatakan yang
bisyarti haulin wa nisabin wasiyam, kata sana begitu. Wa innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkin tammama. Ya. Di sana dikatakan fi baqarin fi ibilin wa baqarin wa agna bi syarti qaulin, ya, wa nisabin wasiyam. Wasiyam itu artinya dia itu diubah. Jadi kalau kita punya kambing per ekor taruhnya di kandang, makanya kita bawain, minum kita bawain, biar sudah lebih dari 4 ekor 1 tahun, itu gak wajib zakat. Kenapa? Karena dia nggak diubah. Kalau diubah itu lepas begitu aja dia nyari makan sendiri. Nah itu wajib zakat. Kenapa? Karena nggak punya biaya. Nah dikatakan kadazirihi fi saumil masyati, bandingannya seperti pengembalaan binatang ternak. Wa yudhammu naw'un minhu ila naw'in akhar, dan digabung tumbuh-tumbuhan yang semacam kepada macam yang lain. Ya, jadi gini, sama-sama nanam padi, yang macamnya sama, macamnya beda, jenisnya sama-sama padi. Jenisnya yang satu tadi padi Cianjur, yang satu lagi padi Karawang. Tapi nanamnya tuh gak sama. Yang Cianjur nanamnya bulan Januari tahun 2021, kemudian yang Karawang Februari. Karena berbeda nanam, bahkan nanti panen juga berbeda. Ini yang Cianjur pas panen duluan, katakanlah 4 hari 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Ini yang padi nama Cianjur April sudah panen. Kemudian yang padi Karawang Februari, Maret, April, Mei baru panen. Ini yang padi Karawang yang panennya bulan Mei, Januari, Februari, Maret. Yang April itu hanya 80 liter. Ya. Berapa? Hanya 800 foot. Kan belum nisab tuh. Kan nisabnya beras lalu 1.200. Ya, 1.200 mun. Ini yang Cianjur pas dipanen kemudian hanya 800 mun. Nah, sebulan kemudian yang beras Kerawang, yang padi Kerawang panen lagi. Panennya berapa? Panennya 400 mun. 800 sama 400 1.200. Itu kalau digabung senisab enggak? Senisab. Ini karena jenisnya sama walaupun macamnya beda, maka digabung. Pas digabung satu nisab, maka jadi wajib zakat. Kalau masing-masing enggak. Yang Cianjur hanya 800, belum sampai 1.200. Yang Kerawang hanya 400, lebih dikit lagi, belum sampai 1.200. Itu kalau mau digabung, kalau nggak digabung itu nggak wajib. Ya, ini katanya harus digabung, ya, gitu. Kalau satu jenis, hanya beda macam. Kalau jenisnya beda, yang satu katakanlah padi, yang satu jagung. Padi nggak satu nisab, jagung nggak satu nisab. Pas digabung satu nisab, ini nggak bisa. Kenapa? Karena jenisnya beda. Ya, kalau jenis sama, macam beda, bisa digabung. Kayak sama-sama padi, hanya satu Cianjur, satu Kerawang, gitu. Ya, itu dikatakan sini wa yudhammu naw'un minhu ila naw'in akhar, dan digabung tumbuhan tadi macam yang satu kepada macam yang lain. Fala yadurru ikhtilafun naw'i bi khilafi ikhtilafil jinsi. Maka tidak mengapa perbedaan macam Cianjur sama Karawang dengan berbeda, ya. Jadi tidak mengapa perbedaan macam berbeda dengan perbedaan jenis. Kalau beras sama jagung itu nggak bisa, itu beda, karena jenisnya beda. Tapi kalau bedanya hanya macamnya, satu jenis sama-sama padi, yang satu Cianjur satu Karawang, itu bisa digabung, gitu, ya. Itu tentunya orang yang jadi petani harus ngerti itu, ya, tentang penggabungan ini. Nanti dibilang wah asik, gak wajib zakat. Kenapa? Karena beras Cianjur hanya 800 mun,
Insya Allah kita lanjutkan waktu sholat zakat ya. Dan selanjutnya dikit aja kita baca kitab kedua. Pada kisah kurang 2 menit itu juga. Baik, kita lanjutkan baca kita kitab yang kedua, yaitu Wasu'ila alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila alaihissalatu wassalam 'anil ghina alladzi la tahillu ma'ahul bas'alata. Ditanya Nabi Muhammad SAW tentang orang kaya yang tidak halal meminta-minta. Ya. Jadi yang dikatakan kaya itu seberapa sih batas ukurannya sehingga dia tidak boleh dikatakan minta-minta. Ya, yang boleh kan kalau orang yang sudah sangat mendesak, yang sangat membutuhkan. Kalau orang yang kaya kan tidak butuh. Ketika ditanya bagaimana ukurannya, faqala kata Rasulullah, qadru ghidaihi wa asyaihi. Sekedar ada makanan siang dan ada makanan sore. Ya, atau makanan malam. Kalau masih dia punya beras buat makan siang dan buat makan malam, itu dikatakan kaya. Nggak boleh diminta-minta. Jadi berarti kalau yang dikatakan orang yang nggak kaya itu nggak ada makan makanan buat siang, buat malam, nggak ada. Nah, gitu, ya. Jadi kalau kita masih punya beras satu karung, itu dikatakan kaya kita itu, ya. 10 liter dah, ya 10 liter masih bisa 2-3 hari. Ya tergantung juga sih, tergantung banyak sedikit yang keluarga. Kalau keluarga yang banyak ya 10 liter paling berapa hari. Tapi kalau kayak saya berdua 10 liter berapa hari itu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba khairun lahu min ayyas'alahu an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Sekiranya salah seorang dari kamu mengambil tambangnya, fayahtatiba, kemudian dia pergi mencari kayu bakar. Zaman dulu dia pergi ke hutan, bawa tambang, pergi ke hutan cari kayu bakar, dia tambang pergi ke kayu bakar, pergi dijual. Khairun lahu, itu lebih bagus baginya, min ayyas'alahun nas, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Aqauhu aw mana'uhu, baik mereka itu diberi permintaannya ataupun ditolak permintaannya. Ya. Jadi artinya jangan meremehkan ya. Kayu bakar itu menandakan kalau cari kayu bakar ya remehkan pekerjaan, ya begitu. Dan hasilnya juga seberapa, itu masih lebih cakep. Biar hasilnya seberapa daripada minta-minta biar dapat jutaan. Ya, kayu bakar saya ikat paling katakanlah 10.000, 20.000, itu lebih bagus daripada dia minta-minta. Baik permintaannya itu diperkenankan ataupun ditolak. Ya, nah gitu. Jadi itu artinya bahwa pekerjaan meminta itu lebih rendah martabatnya dibandingkan orang yang kerjanya hanya gajinya ada seberapa. Gitu. Ya, jangan mengecilkan gaji atau kerjaan seorang. Ya, apalah artinya banyak pendapatan tapi boleh minta-minta. Ya, tapi kalau dapat sedikit dari kerja sedikit itu lebih sempurna, lebih bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghnu 'anil nasi walau bi syausis siwak. Tahanlah dirimu, asal istaghnu, perkayalah dirimu. Tahanlah dirimu dari meminta-minta kepada manusia. Cara nahannya walaupun dengan pora-pora menggosok gigi dengan siwak. Pora-pora menggosok gigi dengan siwak kayak habis makan gitu. Padahal
Ya, tahan dirimu daripada meminta-minta kepada manusia walaupun sekedar kamu bersiwak, ya, gitu. Pora-pora habis makan. Kan kita kalau habis makan silakan tuh bersiwak, kan? Atau pora-pora muak, pora-pora tahan gitu. Padahal itu apa? Bukan kekenyangan, masuk angin terlalu makan. Gitu tidak sampai kayak begitu ya. Ajaran Rasulullah SAW. Nah, itulah pembahasan kita tentang apa namanya kemarin, yaitu dilarang kita minta-minta kalau tidak sangat membutuhkan. Wa qad ra'ayna an nazkuraha huna syai'an mimma warada fi tahrimil khamri wa tanbiha. Nah, sekarang kita masuk kepada pembicaraan keharaman minum-minuman keras dan apa namanya tercelanya minuman keras. Waqad ra'ayna, sungguh kami berpendapat, kata pengarang ini, an-nazkura, untuk menyebutkan hauna di sini syai'an, sedikit saja, mimma warada, apa yang datang, fi tahrimil khamri wa dhammiha, di dalam keharaman minuman khamar dan celaan minuman khamar. Wa hadzal mawdi'u min al-kitabi min ansabil mawadhi'i li dzikri dzalika. Ini tema dari kitab ini adalah tema yang sangat cocok untuk menyebutkan hal itu. Kenapa? Di annahu fi tatimmatil kalami al-wara'i minal muharramati minal ma'kulati wal mashrubati wa ghairiha. Karena sesungguhnya menjadi penutup pembicaraan terhadap keapikan, terhadap warok dari segala yang diharamkan, baik berupa makanan atau minuman dan yang lainnya. Jadi rupanya di sini sudah hampir apa namanya penutup nih bicara kita tentang apa namanya itu tentang warok, ya. Jaga diri atau apik, jaga diri dari minuman keras, jaga diri dari minta-minta, dan jaga diri yang lain. Jadi pembicaraan kita tentang warok sudah hampir sempurna. Wal khamru minal ashribatil lati harramaha Allahu wa hazaraha. Minuman keras, khamar, adalah minal ashribah, dari minuman-minuman yang Allah haramkannya dan Allah larangnya. Ya. Yang namanya minuman keras itu bukan bendanya yang keras, ya, tapi siksanya yang keras dan akibatnya yang keras. Minumannya itu bisa berupa benda keras, bisa juga berupa benda cair, dan juga bisa berupa gas. Ya, itu. Jadi bukan dikatakan minuman keras itu yang keras-keras. Ya, apakah itu ganja, apakah itu pil, bukan hanya itu. Ya, yang cair pun, yang gas pun, itu bisa dikatakan minuman keras. Kenapa? Karena keras siksaannya dan keras akibat negatifnya. Ya, yaitu apa? Lantaran minuman keras, kami katakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu induknya segala kejahatan. Gara-gara minuman keras, dia bisa berzina, dia bisa membunuh orang. Yang pernah saya ceritakan, ketika ada seorang abid, seorang yang rajin ibadat, nyaris tidak pernah berbuat maksiat, dibisikkan sama syaitan, kamu banyak beribadah, sekali-kali maksiat. Kalau kamu berbuat maksiat sekali aja nggak ada artinya dibandingkan ibadat kamu. Sekali dua kali kagak, nggak mempan bisikan setan, lama-lama mikir juga, dia juga kali. Ya, apa yang pertama? Ya, kalau dia berzina ketahuan, kalau dia berbohong lagi, minuman keras nggak tahu. Jadi minuman keras, ya, dia beli dari warung minuman keras. Pelayannya perempuan itu punya anak kecil. Begitu dia minuman keras, kemudian apa? Ya kan mabuk. Ya. Nah, dengan begitu dia akhirnya apa? Dia berzina sama pemilik warung tadi. Habis berzina, ada anak kecil, pasti anak kecil dikandung. Ya. Akhirnya anak kecil itu dibunuh. Nah, itu kan itu gara-gara minuman keras. Gara-gara minuman keras, rumah tangga jadi berantakan. Gara-gara minuman keras, jadi anak itu terlantar, sekolah itu terlantar. Kenapa? Duitnya habis buat minum keras, ya, buat biaya
nggak ada. Mulai Isa itu. Nomor 53 ya. 57. Ini apa? 57. Mana masih kurang? Ya udah dah, kita patuh apa itu deh bunyi deh. Ya nanti kita lanjutkan. Wal